Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Senin tanggal 29 Juni 2020 kita dapat saling berjumpa lagi. Mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Tuhan di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengizinkan kami untuk kembali berjumpa melalui layar kaca ini. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mendapat kekuatan yang baru untuk melanjutkan kehidupan kami. Betapa kami bersyukur sebab kami merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai hari ini dan yang kami yakini untuk seterusnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur 47 ayat 2 sampai ayat 10. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Para pembuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharakannya melalui kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya beri tema untuk bacaan kita, percayalah kepada Tuhan, pemimpin semesta alam. Yang menjadi inspirasi ayatnya yang ke-9 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana situasi dan keadaan Bapak Ibu sampai hari ini? Hampir di penghujung dari bulan Juni tahun 2020 ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita melihat sejenak ke belakang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita atau situasi bangsa kita. Melihat, mengikuti dan merenungkan, bahkan menimbang-nimbang keadaan bangsa kita, bisa saja Bapak Ibu itu menimbulkan rasa khawatir, namun bisa juga tidak khawatir. Kita merasa biasa-biasa saja dan baik-baik saja. Dan saya juga ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, ketika kita melihat, mengikuti, merenungkan dan menimbang-nimbang keadaan bangsa kita, bisa saja perasaan kita dan rasa yakin kita juga naik turun. Ya, kadang sepertinya kok tidak melihat adanya titik terang untuk perbaikan dan kemajuan-kemajuan. Namun kadang ada hal-hal tertentu yang memberikan kepada kita harapan bahwa suatu saat pasti bisa baik dan bisa maju, bisa berkembang, dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Saat ini juga kita melihat bahwa berita-berita simpang siur datang silih berganti kepada kita. Persoalan demi persoalan terus muncul dan serasa mengusik kemajuan bangsa yang selalu kita impikan. Persoalan-persoalan muncul terus menerus dan persoalan-persoalan ini rasanya mengusik usaha-usaha untuk memajukan bangsa kita sesuai dengan apa yang kita impikan. Barangkali begitu juga kehidupan pribadi kita Bapak Ibu, saudara-saudari. Kadangkala situasi kita menimbulkan kekhawatiran, tapi kadangkala justru memberikan pengharapan yang baik. Jadi situasi kita ini up and down atau down and up begitu ya Bapak Ibu, tidak menentu. Dalam situasi seperti itu,
sikap apakah yang tepat yang harus kita lakukan? Kita selalu diberi pilihan bebas. Kita bisa memilih bersikap positif atau negatif terhadap situasi kita. Namun Bapak Ibu, tentu saja ada dasar atau faktor pendukung, faktor penentu ketika kita memilih bersikap positif atau bersikap negatif terhadap situasi-situasi kita. Kita dapat belajar dari bangsa Israel dan si pemazmur. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari bangsa Israel dan si pemazmur. Sebagai bangsa pilihan, dan si pemazmur ini juga sebagai bagian dari bangsa terpilih, kehidupan mereka juga tidak mulus-mulus amat. Dan menurut saya rasanya memang tidak mulus perjalanan hidup bangsa pilihan ini dan orang-orang yang ada di dalamnya. Persoalan bahkan berujung penderitaan itu terus menghimpit bangsa Israel. Contohnya persoalan akan makanan sehari-hari di dalam kehidupan mereka. Hanya masalah makanan saja Bapak Ibu bisa menjadi persoalan dan berujung pada keributan dan penderitaan. Contoh mulai dari keributan intern mereka karena tidak adanya makanan dan minuman saat perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Lalu juga terjadi keributan ketika ada perbedaan pendapat dan kepentingan di antara bangsa pilihan ini, rakyat atau umat pilihan Allah itu. Belum lagi perjuangan mereka melawan bangsa lain, serta keributan-keributan dalam kehidupan keluarga. Itu juga mereka alami Bapak Ibu. Bahkan di dalam keluarga pilihan Tuhan. Kita lihat di dalam keluarga Abraham dan Sarah. Ya. Terus kita lihat ada keributan di dalam kehidupan keluarga Yakub, di dalam kehidupan keluarga Raja Daud, Bapak Ibu. Wah, ribut sekali dan bahkan sangat mengerikan. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi hiruk pikuk seperti itu dapat menimbulkan sikap negatif dan khawatir pada orang yang mengalaminya. Dan kalau itu di dalam kehidupan kita dapat menimbulkan sikap negatif dan khawatir di dalam hidup kita. Namun, melalui bacaan ini Bapak Ibu, saya melihat ada suatu hal yang menarik dan itu positif, yaitu seruan untuk berbalik dan memandang kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan itu diserukan oleh pemazmur ini. Di dalam tengah-tengah situasi hiruk pikuk persoalan demi persoalan yang mengkhawatirkan. Dia bikin perasaan naik turun gitu ya, naik turun atau turun naik. Itu si pemazmur menyerukan untuk orang berbalik dan memandang kepada Tuhan. Dikatakan supaya serukan bahwa Tuhan adalah Raja, pemimpin semesta alam, pemimpin bangsa-bangsa. Tuhan itu adalah Allah yang maha tinggi, Ia dahsyat, Ia menaklukkan seluruh bangsa, Ia berdaulat atas segala sesuatu, Ia memberikan tanah pusaka. Bapak Ibu, apa artinya tanah pusaka? Tanah pusaka ini lambang kesejahteraan. Lambang kesejahteraan itu artinya memberikan keamanan, ketenangan, kecukupan, dan kelimpahan bahkan, dan juga perubahan-perubahan yang dahsyat. Nah, di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, si pemazmur ini mengajak bangsa Israel, bahkan itu juga yang dilakukan oleh bangsa Israel, untuk menyerukan bahwa Tuhan itu adalah pemimpin semesta alam. Percayalah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sikap positif yang dimaksudkan adalah kita menaruh percaya kepada Tuhan saat barangkali belum ada tanda-tanda baik yang kita lihat. Baik untuk kehidupan pribadi kita maupun juga untuk negara kita barangkali. Tetap berserah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Ia yang berkuasa mengatur dan memerintah segala sesuatu. Termasuk mengatur dan memerintahkan hal baik mendatangi kita. Mendatangi keluarga-keluarga kita. Mendatangi rumah-rumah kita. Dan mendatangi bangsa kita Indonesia atau negara kita Indonesia. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita diajak untuk berbalik kepada Tuhan. Untuk berserah kepada Tuhan.
untuk terus menaruh percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dia juga yang mengatur hidup kita. Dia juga yang mengatur berkat kita. Dia mengatur pemerintah bangsa-bangsa, Bapak Ibu. Jadi sebagaimanapun hebatnya mungkin pemerintah atau seseorang yang memimpin, tapi Bapak Ibu, ia ada di bawah kedaulatan Tuhan. Nah, itulah yang memberikan pengharapan kepada kita. Kiranya Tuhan menyertai kita dan kita tetap hidup di dalam percaya kepada Sang Pemimpin semesta alam. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan semesta alam, terima kasih Engkau hari ini memberikan kekuatan kepada kami. Bahwa Engkau yang mengatur segala sesuatu. Engkau yang memimpin segala sesuatu. Dan Engkau yang mengarahkan kehidupan di dunia ini. Termasuk Engkau yang mengatur kehidupan kami. Engkau yang mengatur berkat-berkat kami. Engkau yang mengatur juga perjalanan kehidupan bangsa-bangsa. Termasuk negara kami Indonesia. Biarlah kami berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan senantiasa. Dan di dalam Tuhan itulah kami memiliki pengharapan-pengharapan yang baik untuk kehidupan yang baik terjadi dalam kehidupan kami dan juga dalam kehidupan di dalam negara kami ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan juga Tuhan tidak bosan-bosannya kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebab kami tahu Engkaulah yang berdaulat. Dan Engkau adalah Allah Tuhan semesta alam yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.